Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah para murid. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, dalam syahadat kita, dalam doa aku percaya, kita mendoakan percaya kepada Gereja Katolik yang kudus dan persekutuan para kudus. Nah, kata persekutuan para kudus mengingatkan kita akan perayaan hari ini, hari raya semua orang kudus. Pertanyaannya adalah, siapa ya mereka itu? Siapa saja yang percaya kepada Tuhan? Gereja mengajarkan bahwa ada 3 keanggotaan warganya. Yang pertama adalah yang sudah mulia, yang sering kita sebut sebagai santo santa, entah dikenal entah tidak. Yang kedua adalah yang sudah meninggal namun masih ada dalam api pencucian. Siapa mereka? Yang besok tanggal 2 kita doakan arwah semua orang beriman. Dan yang ketiga siapa? Saya dan Anda yang masih mengenal lapar, haus, emosi, lelah, capek, pengennya healing dan semacam itu. Kita yang masih mengembara di dunia, semua disatukan oleh iman yang sama, iman akan Kristus yang menjamin hidup kekal, yang menjamin hidup abadi. Oleh karena itu, kalau kita hubungkan dengan bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan kitab Wahyu dalam bacaan pertama tadi, gerombolan orang-orang yang berpakaian putih, pandangan sekaligus harapan iman. Merekalah yang sudah mulia, yang suci, yang menuju kepada Allah yang sama. Maka tadi diwartakan begini, maka kataku kepadanya, mereka ini orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka yang sudah mulia, dan itu yang kita harapkan, menjadi harapan kita. Perayaan ini juga meneguhkan pengharapan kita, perjalanan kita menuju ke sana. Oleh karena itu, kadangkala kita jatuh terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak salah, karena kita membutuhkannya. Tapi lupa, kita tenggelam di dalamnya sehingga kita lupa akan orientasi akhir hidup kita menuju Allah. Maka segala kelekatan materi, popularitas, kemudian juga jabatan macam-macam itu bukan sesuatu yang layak kita pertahankan. Yang justru kita pertahankan adalah iman kita. Oleh karena itu Yesus tadi bersabda di kalimat terakhir petikan hari ini, "Berbahagialah kalian jika demi aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga."
perjuangan hidup kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus kadangkala mengalami ini, difitnah dan dicela. Semoga kita bertahan dalam iman sambil memegang harapan kita agar kelak kita boleh bahagia bersama dengan Tuhan. Kita hening sejenak. Kita bangkit berdiri membaru iman kepercayaan kita bersama-sama.